Bayangkan kamu diminta memilih angka secara acak dari 1 sampai 9. Logika sederhananya, setiap angka pasti punya peluang yang sama persis buat terpilih kan? Yaitu 1/9 alias sekitar 11%. Fair dong? Tapi gimana kalau aku bilang bahwa alam semesta ternyata punya anak emasnya sendiri? Yap, dari jumlah populasi kota di seluruh dunia, pergerakan data saham, luas aliran sungai, sampai tagihan listrik yang bikin elus dada di rumahmu, angka pertama dari data-data alami itu hampir selalu dimulai dengan angka 1. Ini bukan mistis, bukan konspirasi, apalagi kebetulan. Ini adalah sebuah fenomena matematika super aneh yang dinamakan Benford's Law. Di episode kali ini, kita bakal bongkar habis kenapa hukum gila ini bisa terjadi. Kisah sejarahnya yang berawal dari ketidaksengajaan di perpustakaan, sampai gimana hukum ini jadi senjata rahasia FBI dan detektif pajak buat meringkus koruptor serta pemalsu data kelas berat. Siapkan cemilanmu, mari kita selami rahasia di balik angka 1. Kisah ini dimulai dari hal konyol di tahun 1881. Seorang astronom bernama Simon Newcomb lagi asik di perpustakaan, mau buka buku tebal tabel logaritma, senjata utamanya para ilmuwan zaman dulu sebelum ada kalkulator. Nah, Newcomb ngerasa ada yang aneh. Kenapa ya lembaran-lembaran awal buku yang isinya angka berawalan 1 itu kelihatan kumal, kotor, dan robek-robek? Sementara lembaran belakang yang isinya angka berawalan 9 masih kinclong banget kayak nggak pernah disentuh. Artinya apa? Para ilmuwan dari berbagai bidang ternyata jauh lebih sering menghitung angka yang depannya 1 dibanding 9. Newcomb sempat nulis pengamatannya ini di jurnal ilmiah. Tapi sayang, saat itu ide gila Newcomb cuma dianggap angin lalu dan dilupakan begitu saja. Fast forward 57 tahun kemudian, di tahun 1938, seorang fisikawan bernama Frank Benford secara tak sengaja menemukan fenomena yang sama, tapi bedanya Benford gak cuma penasaran, dia langsung gila-gilaan mengujinya. Benford mengumpulkan lebih dari 20.000 data acak dari dunia nyata. Gak main-main, datanya mulai dari panjang aliran sungai di bumi, populasi kota, data fisik molekul, luas permukaan danau, sampai angka-angka alamat rumah yang tercetak di koran. Logikanya, kalau datanya seacak itu, sebaran angka depannya harusnya berantakan dong. Tapi ajaibnya, dari 20 jenis data yang beda banget itu, polanya selalu sama persis. Angka 1 selalu mendominasi di posisi teratas. Dunia sains pun langsung terpana. Sejak itulah misteri sebaran angka ini resmi dinamai Benford's Law. Pertanyaan besarnya, kenapa bisa gitu? Kenapa alam semesta seolah-olah pilih kasih banget sama angka 1? Kalau kita hitung secara matematis, distribusi angka pertama dalam data alami itu membentuk kurva melengkung yang sangat spesifik. Angka 1 berkuasa dengan lebih dari 30% peluang, sedangkan angka 9 cuma dapat jatah menyedihkan di bawah 5%. Rasionalnya sebenarnya sederhana. Pertumbuhan di dunia nyata itu sifatnya logaritmik, bukan linier. Biar gampang, coba kamu bayangkan lagi menabung dari uang Rp100.000. Untuk mencapai Rp200.000, uangmu harus tumbuh sebanyak 100%. Itu butuh waktu yang lumayan lama kan? Tapi pas posisi tabunganmu sudah sampai di Rp800.000 dan mau naik ke Rp900.000, kamu cuma butuh pertumbuhan sebesar 12,5% aja. Artinya apa? Angka atau data di alam bakal terjebak jauh lebih lama di posisi angka berawalan 1 sebelum akhirnya bisa berlanjut merayap ke angka-angka berikutnya. Fenomena skala logaritmik inilah yang dibuktikan secara ketat oleh matematikawan Theodore Hill di tahun 1995. Bahwa selama data itu tumbuh secara alami dan lintas skala, Benford's Law pasti akan bekerja. Disinilah letak keajaiban utama dari Benford's Law. Tahukah kamu, otak manusia itu ternyata sangat buruk dalam membuat angka acak yang kelihatan alami. Ketika seorang koruptor atau pemalsu pajak mencoba merekayasa laporan keuangan, mereka biasanya berpikir, biar gak mencurigakan, angka depannya harus tersebar merata dari 1 sampai 9. Padahal, buat para auditor dan detektif forensik, pola rata kayak gitu justru adalah bendera merah raksasa yang teriak, gue lagi nipu.
Seorang pakar akuntansi forensik bernama Mark Negrini membuktikan bahwa hukum Benford bisa jadi senjata pamungkas buat membongkar kecurangan akuntansi skala mega. Salah satu kasus paling legendaris adalah pembongkaran skandal Enron, salah satu perusahaan energi terbesar di Amerika yang akhirnya bangkrut total karena pemalsuan laporan keuangan triliunan rupiah. Gak cuma buat menangkap penjahat keuangan dan koruptor pajak di lembaga pemerintahan, Benford Law bahkan mulai dipakai oleh para peneliti buat mendeteksi anomali pada hasil pemungutan suara alias kecurangan pemilu di berbagai negara. Singkatnya, kamu bisa bohongin manusia, tapi kamu nggak bisa bohongin matematika. Tapi tahan dulu. Sebelum kamu buru-buru menuduh tokoh sebelah melakukan korupsi cuma gara-gara nota pembelanjaannya nggak sesuai Benford Law, kamu harus ingat, hukum ini bukan sihir yang berlaku untuk semua jenis data di dunia. Benford Law bakal nggak membal alias gagal total kalau datanya punya batasan ketat atau sengaja diatur oleh manusia. Contoh paling gampang, tinggi badan manusia dewasa. Hampir semua orang dewasa tingginya berkisar antara 100 sampai 190-an cm kan? Otomatis angka depannya hampir selalu angka 1. Begitu juga sama nomor ukuran sepatu, harga tiket bioskop, atau barang-barang minimarket yang sengaja dibikin harganya Rp9.900. Jadi, kapan hukum ini bisa bekerja dengan sempurna? Jawabannya, hukum Benford cuma bekerja sempurna pada data yang tumbuh secara alami, bebas tanpa batasan, dan mencakup beberapa rentang skala yang sangat luas, alias orders of magnitude. Mulai dari data finansial yang bergerak dari puluhan ribu sampai miliaran rupiah hingga data populasi makhluk hidup yang tersebar secara acak di alam bebas. Dari selembar buku logaritma tua yang lusuh di perpustakaan abad ke-19 sampai jadi senjata canggih penangkap koruptor di era modern, Benford Law membuktikan satu hal, matematika itu ternyata bukan cuma deretan rumus membosankan yang bikin pusing di papan tulis sekolah, tapi matematika adalah bahasa rahasia yang dipakai alam semesta untuk menjaga kejujuran dan membongkar kepalsuan. Kalau kamu merasa wawasan kali ini keren dan bikin makin melek sains, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan share video ini ke teman-temanmu. Terutama yang suka ngasal pas bikin data laporan keuangan. Coba tulis juga di kolom komentar kira-kira data unik apa lagi yang mau kita coba pakai hukum Benford berikutnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di petualangan sains berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan bye-bye!